Meski tahta suci kosong sementara, sede vacante, gereja tetap hidup melalui para uskup dan mekanisme yang telah diinstitusikan secara publik. Sementara Protestan, begitu Luther protes, datang Calvin protes, datang Zwingli protes, sekarang Deckinggares protes. Deckinggares kan tidak percaya Maria diangkat ke surga, kan? Luther percaya. Jadi, yang keenam itu singularitas, ketunggalan. Ya, akhirnya otoritas ini harus tunggal, tidak bisa otoritas bersama. Ya. Jika terdapat lebih dari satu pusat otoritas yang setara ala Protestan, maka kepastian runtuh akibat competing finals. Otoritas-otoritas yang saling baku naik, otoritas-otoritas yang saling bertentangan, ya kan? Nah, tafsiran Deki dan tafsiran Joshua Teu misalnya itu baku naik sembarang, baku tabrak kan? Tambah lagi Ernestus, tambah lagi siapa Mikana, rame. Tambah lagi ini, siapa yang kecil ini? Elia Miran, oh sudah, baku naik sudah. Jadi ada enam unsur yang diperlukan untuk otoritas. Nah, adanya kebutuhan akan prinsip organisasi tertinggi. Dalam setiap sistem yang kompleks, baik biologis, sosial maupun teologis, diperlukan sebuah prinsip pengatur tertinggi. Higher organizing principle untuk memastikan kesatuan dan kestabilan. Dalam gereja, prinsip ini terwujud dalam tahta tunggal yang menjadi rujukan akhir dalam penyelesaian doktrin. Ya, tidak bisa baca-baca Alkitab, soalnya bisa Alkitab itu benda mati, begitu. Siapa yang bilang benda hidup? Dalam pelajaran biologi paling dasar, makhluk hidup itu tidak ada di dalamnya Alkitab Protestan, begitu. Yesus tidak mendirikan gereja sebagai konglomerasi otonom para patriark, melainkan sebagai tubuh mistik yang memiliki satu kepala manusiawi, Petrus dan para penggantinya. Sebagaimana Kristus adalah batu penjuru, Efesus bab 2 ayat 20, dia mendelegasikan otoritasnya kepada Petrus. Tu es Petrus et superhang Petram edificabo ecclesiam meam, bukan ecclesiae, gereja-gerejaku, denom-denomku, bukan. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Matius bab 16 ayat 18. Para rasul memang berbagi otoritas dalam bentuk kolegial, iya, tapi tetap ada satu pusat yang mengikat. The throne of Peter, tahta Petrus. Tanpa prinsip tunggal ini, yang terjadi adalah disfungsionalitas epistemik. Seperti yang terlihat dalam ortodoksi timur, banyak patriark tetapi tanpa kemampuan untuk secara definitif menyelesaikan konflik atau menyelenggarakan konsili ekumenis tanpa kekuatan eksternal. Misalnya, waktu dulu Kaisar. Ya. Tanpa tahta tunggal tidak bisa, bro. Tidak bisa, apalagi kalau masuk Protestan. Oh, rame. Sebaliknya, dalam gereja Katolik, kita menemukan struktur yang secara hierarkis terintegrasi dan terorganisasi, di mana kepastian doktrinal dapat dicapai karena ada tahta terakhir yang bisa memutuskan. Ya.